Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, aku buka setiap selubung yang masih menutupi pandangan kami tentang kasih karunia-Mu. Dan malam ini Tuhan, singkapkan yang terselubung, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan karya salib-Mu lebih dalam lagi. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Dan kami menyambut kasih karunia-Mu, promosi, kemurahan, anugerah, kebaikan yang terus berlipat, yang siap dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan semuanya sehat ya, semuanya diberkati, amin. Boleh duduk saudara, katakan shalom. 2 Petrus 1 ayat 2. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dalam versi FAYH, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Gimana jawab saudara? Amin. Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Nah, tadi sore saya share, di masa-masa sukar ini, saya banyak mengalami kemurahan Tuhan. Saya nggak mengalami kesukaran. Nah, Bapak Ibu, 2 Petrus 1 ayat 2 berkata gini, kasih karunia dan damai sejahtera itu bisa berlipat-lipat kali ganda dalam hidupmu lewat apa? Kerja kerasmu. Kok amin? Enggak. Lewat apa? Pengenalan. Anda lihat, banyak orang hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya kadang ngelus dada lihat jemaat, tentunya maksudnya jemaat BFA, yang belum ngeh dengan apa yang saya khotbahkan. Mereka kerja keras, bahkan lupa ibadah. Untuk apa? Di masa sukar ini harus dapat duit. Malah gak dapat apa-apa. Anda lihat bahwa, apa sih kasih karunia? Kasih karunia itu, nih saya kasih definisi, kemurahan yang tidak layak Anda terima. Kasih karunia itu kemurahan Tuhan yang gak layak kamu terima. Apa sih damai sejahtera? Damai sejahtera bahasa Yunaninya Iren. Irene, bahasa Ibraninya Salom. Kekuatan untuk mengatasi kegentingan, betul. Termasuk shalom artinya apa? Maka kalau saya bilang shalom, itu artinya keutuhan, kesehatan, kemakmuran. Itu shalom, itu damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan hanya bisa kamu terima, tapi ini bisa Ibu Bapak Saudara tingkatkan lebih lagi dalam kehidupan kita. Baik kasih karunia, yaitu kemurahan Tuhan yang gak layak saya terima. Dengan cara bagaimana saudara?
Orang berpikir, do the best and let God do rest, saudara. Lakukan yang terbaik, Tuhan sisanya. No. Tapi rest, percayalah, berserahlah. God already do the best. Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, gimana caranya kemurahan yang gak layak kita terima ini diberikan pada kita, bahkan ditingkatkan, bahkan meningkat. Dan shalom, Iren, damai sejahtera, di dalamnya mencakup keutuhan, mencakup kesehatan, mencakup kemakmuran. Itu berlipat kali ganda, ditingkatkan, meningkat. Ingat, perjalanan hidupmu hanya satu arah, ke depan dan ke atas. Amin. Saudara, gimana caranya? Ternyata bukan dengan membanting tulang, bukan dengan kerja keras. Berhentilah bergumul untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Banyak orang bergumul untuk dapatkan kemurahan yang tidak layak diterima ini. Banyak orang bergumul untuk mendapatkan atau meningkatkan kemurahan yang gak layak kita terima ini. Banyak orang bergumul untuk mendapatkan damai sejahtera. Di dalamnya mengandung keutuhan, kemakmuran, kesehatan. Berhenti bergumul. Tapi dengan cara apa? Semakin Anda mengenal Yesus dan karya salibnya dan apa yang sudah Dia buat, akan semakin meningkatkan Anda untuk mengalami peningkatan di dalam kasih karunia, di dalam kemurahan yang gak layak kita terima ini. Amin. Dengar baik-baik. Jadi dengan cara bagaimana Pak Ibu? Seperti khotbah saya Kamis lalu, saya sambung hari Minggu dan hari ini. Percaya itu cukup sekali. Tapi apa yang Anda percayai, Anda katakan, dan katakan lagi, dan lagi, dan lagi. Begitulah cara kita untuk apa, saudaraku, mengalami apa yang kita percaya dan kita katakan itu terjadi menjadi milik kita. Jadi Bapak Ibu, gimana caranya? Berhenti bergumul mendapatkan kemurahan Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen masih bergumul untuk mendapat kemurahan Tuhan. Saya nggak bergumul, saudara. Apa yang saya lakukan? Semakin saya mengenal Yesus dan apa yang sudah Dia buat saya, semakin saya memahami peningkatan pengenalan saya tentang siapa Dia dan siapa yang ada di dalam diri saya. Maka kita bisa berkata, ini tanah liat. Kekuatan yang melimpah-limpah yang ada di dalam diriku ini, harta karun ini, Yesus. Sehingga saudaraku, kemuliaannya siapa? Yesus. Nah, maka saya katakan begini, Bapak Ibu berhenti bergumul untuk mendapatkan kemurahan yang lebih lagi. Berhenti bergumul untuk mendapatkan peningkatan kasih karunia atau kemurahan yang gak layak Anda terima. Berhenti bergumul dan berhenti bekerja keras untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Tapi dengan cara apa? Saudaraku, lepaskan itu. Dengarkan baik-baik. Ini nyambung dengan minggu lalu. Lepaskan itu dengan perkataanmu dalam iman. Perkataan firman Tuhan, kemurahan Tuhan dalam iman. Saya beri contoh seorang remaja. Saudaraku, dia punya kecapi, dia menggembalakan domba yang cuma 2-3 ekor namanya Daud. Sambil keleningan, saudara. Dia lepaskan kemurahan Tuhan lewat firman-Nya. Dalam Mazmur 23 ayat yang kelima, dia berkata demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dengar, Daud ngomong ini bukan saat dia sudah jadi raja, saat dia masih jadi gembala domba umur 17-an.
Dia melepaskan itu dalam iman. Dia melepaskan itu dengan perkataannya. Yaitu apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan Anda lihat, kemurahan Tuhan, dia seperti magnet. Kemanapun dia pergi, ada kemurahan, ada promosi, ada peningkatan yang dia terima. Amin. Haleluya. Ini caranya. Dan itu juga saudara bisa lakukan. Amin. Nggak perlu dengan perjuangan keras, kerja keras, tapi lepaskan dengan perkataan firman dalam iman. Dengan iman. Seperti Daud berkata, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan Anda lihat, seorang remaja umur 16-17 ngomong dengan iman. Sepanjang hidupnya kita menjadi saksi. Daud menerima kebajikan dan kemurahan yang terus ditingkatkan. Amin. Saudaraku, kemurahan Tuhan lewat manusia dan juga di hadapan Tuhan akan terjadi. Ini akan terjadi kepadamu seiring dengan Anda mengenal Yesus dan karya salibnya, apa yang sudah dia buat untuk saudara dan saya. Amin. Dalam hal-hal yang kecil bahkan. Tahukah Anda, Daniel ketemu berapa raja berbeda, berapa rezim berbeda, selalu terima kemurahan, selalu terima promosi. Why? Nah, hal yang sama Anda lihat. Tubuh ini, kita ini bejana tanah liat, tapi di dalam bejana tanah liat kita ini ada harta karun. Siapa harta karunnya? Yesus. Supaya nyata, kekuatan yang melimpah-limpah ini bukan berasal dari saya, tapi itu dari Allah. Amin. Dengarkan, mulai hari ini saya yakin, waktu Anda mulai melepaskan perkataan firman, kemurahan Tuhan yang gak layak Anda terima, tapi Anda yakin Anda terima, Anda akan lihat, Anda lepaskan dalam iman, lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Anda akan lihat mulai hari ini, orang-orang, mau dia orang dalam Tuhan, mau orang di luar Kristen, dia mungkin atasan saudara, dia mungkin pemimpin saudara, Anda akan lihat, dia akan ditarik oleh Tuhan untuk menyatakan kemurahan untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Maka saudaraku, coba sambil Anda nyetir mobil, sambil Anda naik motor, sambil Anda naik angkutan umum, mungkin jalanan macet, daripada Anda ngeluh, coba katakan, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku. Ada gojek, buset, sembarangan. Enggak, jangan begitu. Nyatakan kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur pasal yang kelima. Anda lihat saudara ya. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Siapa orang benar? Anda dan saya mengerti. Kebenaran itu dianugerahkan kepada saudara. Saya dan saudara adalah orang benar. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, kita ini orang benar. Dan dialah yang memberkati saudara. Dan katakan, engkau memagari aku dengan apa? Anugerahmu seperti, wow. Saudaraku, pagar yang menutupi kita namanya apa? Kasih karunia, kemurahan. Jadi kemanapun aku pergi, apapun bisnis yang aku lakukan, apapun pekerjaanku, aku dipagari seperti perisai. Dan pagarnya namanya apa? Kemurahan yang gak layak aku terima. Wow. Cuma nyanyi refnya aja Budion lagu ini ya. Nanti habis firman, lagu ini tadi refnya aja dinyanyikan lagi. Nanti habis firman, saya minta Chris nyanyi lagu karangan saya, saudara. Ya. Ku tak mau, itu refnya. Lagu tadi. Hanya kau. Apa?
suaranya lagi ini. Oh, perlu terima kemurahan. Oke. Peluk dengan lenganmu, menghiburkan hatiku. Angkat tangannya sama-sama. Berapa banyak yang mau mengalami peningkatan dalam kemurahan yang Tuhan beri? Kasih karunia itu apa? Kemurahan yang tidak layak kita terima. Itulah kasih karunia, saudaraku. Nah, jadi Bapak Ibu, jika saudara dan saya hidup dalam kemurahan yang gak layak kita terima, dan dalam damai sejahtera Tuhan, Anda dan saya akan mengalami berkat dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya ulangi, jika saudara dan saya hidup dalam kemurahan Tuhan, dan kemurahan yang gak layak kita terima tadi, dan iren, shalom, damai sejahteranya, Anda, angkat tanganmu, akan mengalami berkat dalam setiap aspek kehidupanmu. Amin. Dan itu tidak kamu upayakan, itu datang dengan sendirinya. Yaitu apa, saudaraku? Dengarkan baik-baik. Bagaimana kemurahan Tuhan yang gak layak kita terima dan shalom ini dapat naik, dapat meningkat, dapat terus naik dalam hidup kita. Saya ulangi, bukan didapat dengan kerja keras dan usaha kita. Ya, jangan berpikir bahwa kemurahan hanya bicara uang. Uang termasuk. Saudaraku, saya sampaikan tadi dalam pertemuan 4:30, saya ngalami hal-hal berkat tentang keuangan sampai saya nggak kepikir, gimana ya kok bisa begini ya, dahsyatnya Tuhan. Saudaraku, saya share banyak hal yang Tuhan lakukan yang saya nggak ngerti. Maka saya bilang tadi, saudaraku, apa saja yang saya sentuh kok jadi emas gitu loh. Dan saya mau itu terjadi buat saudara juga. Apa yang saya khotbahkan bukan teori, saya ngalaminya. Maka Anda lihat sampai ini bapak ini, saudaraku, bukan orang Kristen, kejar-kejar, pengen ketemu, pengen ngobrol. Dan kemudian saudaraku cuma minta didoakan. Nah, dan dia ngomong, Pak, ini jadi Pak. Bapak, saya yakin Bapak doain jadi Pak. Saya janji, ini dia sebut beberapa nih, kamu jadi saksinya ya. Saya akan sumbang gereja Pak Pendeta ini. 1 miliar saya sumbang. Terus kemudian dia bilang, itu warnanya Pak Agung Revival, kamu jadi anggota dewan. Biaya kampanye 1 miliar nanti Om yang sumbang. Saudaraku, Anda lihat. Kalau Pak Agung gimana? Saya menggembalakan saudara aja. Amin. Iya. Kalau saudara, maka saya bilang begini, oh betul, ini anak-anak muda, ada Jessica, ada Holly, dengar. Saudaraku, saya sepakat dengan Bapak ini. NKRI kita harus pertahankan. Dan generasi muda jangan alergi dengan politik. Kuasai Indonesia dengan apa? Politik, masuk ke partai. Jadi anggota dewan, bikin peraturan. Kenapa di daerah-daerah tertentu, saudaraku, ada peraturan daerah, perda tentang ini daerah ini harus pakai syariat dan sebagainya, karena nggak ada anggota dewan Kristen yang membela di situ. Maka perlu Anda anak-anak muda jangan alergi dengan politik. Kalau Tuhan nggak panggil saya jadi hamba Tuhan, saya udah jadi pejabat, saudara. Tapi yang Tuhan panggilnya jadi hamba Tuhan, melahirkan pejabat-pejabat. Anda yang akan lahir, pengusaha-pengusaha besar, Anda yang lahir.
Saya lepaskan ini kepada saudara. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ulangi lagi, bagaimana kemurahan Tuhan yang gak layak kita terima ini, dan shalom, damai sejahtera dapat meningkat dalam kehidupan saya dan saudara. Itu Anda dan saya bisa dapatkan bukan dengan kerja keras, bukan dengan usaha kita, tapi 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan itu datang. Saya ulangi, itu datang ketika pemahamanmu tentang Yesus dan karya salibnya yang sempurna semakin meningkat dalam kehidupanmu. Seiring itu dengan sendirinya itu akan terjadi. Maka hari ini saudaraku, mari belajar lebih banyak lagi tentang Yesus dan apa yang sudah Dia buat buat saudara dan saya, dan percaya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Tuhan sudah menyingkirkan semua dosa kita dan memberikan anugerah kebenaran bagi kita. Katakan haleluya, amin. Anda adalah kebenaran Allah, Anda adalah kebenaran Bapa. Katakan amin. Dan saudaraku, dengar baik-baik, semua kemurahan yang Yesus pernah alami di muka bumi, kemurahan yang sama Anda dan saya juga pasti alami. Percayakah itu akan terjadi? Haleluya. Kemanapun Yesus pergi, Anda lihat, saudaraku, pelayanan Yesus butuh biaya, tapi Bapak Ibu Anda lihat ada kemurahan. Dia nggak bingung dengan biaya, yaitu apa? Dia nggak bingung dengan dana yang diperlukan. Bapa di sorga mencukupinya. Bahkan satu kali dia pengen naik mobil, saudaraku, dia bilang sama muridnya, pergi ke kampung, ada di sana Innova yang baru belum pernah dipakai, aku mau naik. Biasanya raja pakai jeep, tapi Yesus datang dengan keledai Innova baru. Saudaraku, bahkan saat dia berjalan dengan keledai itu, semua orang-orang melemparkan jubahnya untuk diinjak-injak oleh keledai-keledai itu. Artinya apa? Keledai itu mendapatkan juga kemurahan. Kemurahan yang sama yang Yesus alami di muka bumi, itu juga Anda dan saya akan alami selama Anda dan saya ada. Seiring dengan apa? Meningkatnya pemahaman kita tentang siapa Dia bagi kita. Maka Anda lihat, Daud umur 17, dia bilang begini, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Orang Kristen bukan kehilangan kepercayaan, Pak, banyak kehilangan perkataan. Anda lebih ngomong, kenapa ya gue kerja kok jabatan gini-gini terus gak naik-naik? Karena Anda mengatakan itu yang Anda akan miliki. Kenapa Anda gak melepaskan dalam iman perkataan firman, hidupku terus naik dan tidak turun, aku jadi kepala dan bukan ekor. Katakan itu lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Katakan amin. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah lagi, saudaraku. Saudara, di dalam Yesus, maka Anda juga menikmati segala sesuatu yang dimiliki Yesus. Kemurahan Tuhan dilipat gandakan dalam hidupmu saat Anda percaya bahwa kemurahan Tuhan yang ada pada Yesus juga ada pada saya, juga ada pada saudara. Amin. Karena apa yang telah dicapai oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib, semua harga untuk kemurahan yang tidak layak Anda terima, semua bayaran untuk kesehatan yang Anda nikmati, semua bayaran untuk promosi yang Anda akan nikmati, semua harga untuk kemakmuran yang Anda akan nikmati sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib.
Bagian kita hanya memperkatakannya. Dengan iman melepaskan itu dengan kata-kata kita, maka Anda akan lihat, dengarkan baik-baik, bukan dengan kerja keras dan upaya usaha diri sendiri. Haleluya. Hari ini angkat tangan saudara. Kamu gak perlu bergumul untuk memperoleh kemurahan yang tidak layak kamu terima. Lepaskan itu dengan mengucapkan firman Tuhan dengan iman. Dalam perjalanan Anda ke kantor, dalam perjalanan Anda ke sekolah, saat Anda pulang sekolah, angkat tangan katakan, Tuhan, Engkau memagari aku dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sembari engkau, saudaraku, sedang berjalan dalam pekerjaanmu, engkau mengerjakan pekerjaan yang rutin kau lakukan, lepaskan satu perkataan firman Tuhan, kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Hari ini dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun Anda di rumah, mulai menyatakan kemurahan Tuhan dengan iman. Deklarasikan kemurahan Tuhan. Deklarasikan, saudaraku, perlakuan istimewa, privilege yang Anda dan saya pasti akan terima. Anda akan melihat tangan Tuhan menjamah orang-orang, pemimpin-pemimpinmu, bos-bos, majikan-majikan Anda. Oh, haleluya. Dengarkan baik, bahkan orang-orang dari banyak orang akan ditarik Tuhan untuk memberikan kemurahan Tuhan atas saudara. Bukan hanya percaya, nyatakan itu hari ini. Sembari Anda pulang nyetir mobil, Anda nyatakan lagi kemurahan itu. Besok bangun tidur, nyatakan itu kemurahan kembali. Nyatakan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kamu akan melihat mujizat, peningkatan kemurahan Tuhan terjadi kepada saudara. Tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Haleluya. Lebih meriah lagi, katakan amin. Katakan, saya dilingkupi dengan kemurahannya. Karena karya salib Yesus yang sempurna, saya memiliki kemurahan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan dengar, mulai hari ini lihatlah kemurahan Tuhan berpihak kepadamu. Bapa tidak melawanmu. Bapa memberikan kemurahan kepadamu. Dia tidak menghukummu. Dia sedang menyatakan kemurahannya bagimu. Haleluya. Amin. Sementara Chris naikkan pujian ini, Anda angkat tanganmu. Dalamnya kasih sayangmu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Sama-sama katakan, dalamnya kasih sayang-Mu, Dia menuliskan kasih-Nya di loh hati saudara, bukan di loh batu. Amin. yang ku lewati, indah
kasih sayang-Mu. Dia tuliskan kasih-Nya, kemurahan-Nya di dalam hati saudara. Hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu, selalu mengalir, penuhi kehidupanku. mari angkat tanganmu, katakan, Kau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. mari katakan, Kau lepaskan setia kasih karunia, kemurahan yang gak layak kami terima, selalu mengalir, bersyukur memenuhi kehidupan kami. ada Yang percaya katakan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir. berapa banyak yang percaya? Mari lepaskan perkataan iman. Haleluya. Kemurahan yang tidak layak Anda terima sedang dialirkan kepada saudara. Haleluya. Ada dalam-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur. Mari semua. Ada Haleluya. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ada Lebih sungguh lagi katakan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupan. yang percaya katakan amin. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam. Jemaat saja katakan, Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. angkat kedua tanganmu yang di rumah, yang di sini. Mari menguatkanku, lepaskan, berhenti bergumul untuk menerima kemurahan Tuhan. ada dalam-Mu. Kasih-Mu selalu Berhenti bergumul untuk menerima kebaikan Tuhan. Jangan bergumul. Ingat, kemurahan yang tidak layak Anda terima mulai malam ini akan mengalir dalam kehidupanmu. Bukan karena kerja kerasmu, bukan karena upayamu. Lepaskan perkataan firman Tuhan dengan iman. Katakan, Kasih-Mu selalu mengalir,
kehidupanmu. Ada kasih, kemurahan yang mengalir. Haleluya. Kebajikan, kemurahan belaka mengikutimu seumur hidupmu. Kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Bersyukur ada dalam Lebih lagi, kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. yang lemah malam ini dikuatkan. Bersyukur Haleluya, tanpa musik. ada dalam kasih-Mu selalu mengalir. Buka hatimu, lepaskan dalam iman kemurahan yang tidak layak Anda terima. Mulai malam ini engkau perkatakan dan kau akan melihat kebaikan Tuhan semakin meningkat. Anda harus mengerti siapa Anda dan karya Yesus yang sempurna. Haleluya. Kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Bersyukur ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Bersyukur Sekali lagi lebih sungguh. ada Dengan dalam iman. kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Bersyukur ada Angkat tangan dalam sekali lagi kata. kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur Kau ada dalam Sekali lagi katakan. kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Yang percaya katakan amin. Engkau setia menguatkan. Amin. Bersyukur Haleluya. kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada Jemaat saja katakan. kasih-Mu selalu mengalir. Jemaat saja katakan, angkat tanganmu. Memenuhi kehidupanku. Amin. Terjadilah padamu. Engkau setia. Yang lemah keuangannya dikuatkan. Yang lemah hatinya dikuatkan. Semuanya Dia setia. Dalam Kasih-Mu selalu mengalir. Mari deklarasikan ini. Lepaskan ini. Berhenti berkumpul untuk terima kemurahan. Waktu engkau melepaskan dengan iman firman Tuhan ini, engkau dipagari dengan anugerah seperti perisai. Wow! Kebajikan, kemurahan
bersyukur ada dalam hatiku. Wow, 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 wow. Haleluya. 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 Semakin engkau memahami karya salib Yesus, kalau keselamatan saja Anda bisa dapat dengan Anda paham apa yang Yesus buat di kayu salib, maka kemurahan-kemurahan yang lain, yang semuanya sebenarnya nggak layak kita terima, itu bisa ditingkatkan, dilipat gandakan. Damai sejahtera yang ada di dalamnya, keutuhan, kemakmuran, kesehatan akan mengalir dalam kehidupanmu. Anugerahnya seperti perisai memagari saudara. Wow, wow, kebajikan kemurahan belaka yang mengikutimu, nggak ada yang lain, hanya kebajikan, hanya kemurahan belaka. Wow, amin. Engkau terima kemurahan Tuhan dan kemurahan manusia. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kananmu yang di rumah maupun di tempat ini. Tahukah Anda, kemurahan pertama yang tidak layak kita terima adalah keselamatan. Dan itu lewat kematian Yesus di kayu salib yang malam ini kita peringati dengan perjamuan Tuhan. Angkat roti dengan tangan kananmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mulai malam ini saya percaya, saya lepaskan firman ini dalam iman saya. Kasih Tuhan mulai mengalir malam ini. Kemurahan yang tidak layak engkau terima, mulai malam ini engkau terima. Dari Tuhan dan dari manusia, engkau akan mengalaminya. Perkatakan itu sembari engkau pulang, saat engkau di rumah, saat engkau mau berangkat kerja, saat engkau pulang sekolah. Berkatakan, lepaskan dengan iman. Bukankah cawan perjamuan ini adalah darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dengan hormat dan minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur saudara. Angkat tanganmu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu selalu mengalir. Mari deklarasikan dengan iman. Penuhi kehidupanku. Yeah. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu selalu mengalir. Penuhi kehidupanku.
Terima kasih, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kemurahan Tuhan yang tidak layak kami terima mengalir dalam hidup kami, semua aspek kehidupan kami, kesehatan, pekerjaan, bisnis, keuangan, rumah tangga. Kasih karunia, kemurahan yang gak layak kami terima mulai mengalir. Kebajikan, kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti kami seumur hidup kami, dan anugerah Tuhan memagari kami seperti perisai. Wow! Amin, amin. Haleluya. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, kami mau bawa persembahan kami. Sebagai sebuah kehormatan, kami boleh mengembalikan persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi, berkati semua tangan yang membawa persembahan persepuluhannya, lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati, angkat kedua tangan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai, memberkati saudara dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.